Kabut pagi menggulung turun dari punggung Gunung Liuhua, menyelimuti desa kecil di lembah. Dalam sunyi yang mencekam itu, terdengar batuk pelan dari sebuah pondok rayot di pinggir ladang. Zhou Sensui duduk termenung, memandangi telapak tangannya yang kotor oleh darah. Sudah sepekan ini, setiap pagi dia menemukan bantalnya berserakan helai rambut hitamnya sendiri. Awalnya ia mengira hanya sakit biasa, tapi kini kulit kepalanya terasa seperti ditusuk-tusuk jarum dingin setiap malam. Sementara itu, penduduk desa memandanginya dari kejauhan dengan bisik-bisik mencurigakan. Mereka sudah lama tahu keluarga Zhou menyimpan darah aneh. Leluhur mereka dipercaya menikah dengan roh asing dari gunung. Hari itu angin lebih menusuk dari biasanya. Saat Sensui berjalan pulang menembus ladang ilalang, tiba-tiba dia terhuyung. Dari kepalanya jatuh satu helai rambut panjang, berkilat aneh di bawah cahaya matahari. Helai itu melayang, berputar, lalu cekat, menancap ke tanah keras. Tanah retak seperti kaca. Garis retakan menjalar hingga belasan langkah jauhnya. Sensui menatapnya dengan wajah pucat. Nafasnya terengah. Dadanya terasa sesak. Apa yang barusan terjadi? Gumamnya. Tapi tak ada yang menjawab selain desir angin. Di balik pohon pinus, sepasang mata merah darah memperhatikannya. Nikiansu memegang kipas lipatnya erat. Matanya berkilau tanda minat yang berbahaya. Ia sudah lama mengamati pemuda aneh ini. Atas perintah roh leluhur keluarganya, malamnya, Sensui terbaring gelisah di ranjang bambunya. Tubuhnya panas dingin, telinganya berdengung seolah mendengar bisikan ribuan suara yang saling tumpang tindih. Saat ia menoleh ke jendela, ia terkejut melihat bayangan seorang gadis berjubah gelap berdiri diam menatapnya. "Apa kau tahu?" ujar Nikiansu lirih. Suaranya merambat seperti kabut, bahwa roh leluhur di gunung sudah gelisah sejak kau jatuh sakit. Sensui bangkit terlonjak. "Siapa kau? Kenapa kau ada di sini?" Alih-alih menjawab, Qianzu mengibaskan kipasnya. Segumpal asap hitam melayang, menggambar siluet puluhan wajah tua penuh keriput. Matanya kosong itu roh-roh leluhur yang biasa disembah orang desa. Tapi kini mereka tampak ketakutan. Mereka menghindar darimu. Tidak hanya manusia yang takut, tapi juga roh leluhur. Lanjut Qianzu, tatapannya berubah tajam. Seolah menelanjangi Sensui sampai ke nadi-nadinya. "Kau sebenarnya makhluk apa?" Sensui mundur beberapa langkah, menabrak meja kayu, hingga mangkuk pecah berserakan. Ia memegangi kepalanya, mencoba menenangkan detak jantung yang berdebar tak wajar. Namun detak itu semakin keras, seperti genderang perang yang memanggil sesuatu dari dalam darahnya. Tiba-tiba, rambutnya kembali rontok. Kali ini belasan helai sekaligus jatuh mengambang di udara. Setiap helai memanjang, menipis seperti benang logam, lalu berdesir pelan-pelan, memutari Sensui. Dengan suara berdesing tajam, satu helai melesat menebas pintu bambu, membuat kayu itu terbelah rapi. Pintu terjatuh menimpa tanah, memekikkan suara getir. Nikiansu menahan napas, sekaligus terpesona dan gentar. "Kekuatanmu ini sudah melewati batas wajar," gumamnya, lebih pada diri sendiri. Sensui meraba kepalanya yang kini terasa aneh ringan. "Tapi aku tidak menginginkan ini. Aku hanya ingin hidup tenang." Dari balik ambang pintu yang hancur, hembusan angin malam membawa bau lembab batu dan tanah makam. Qianzu menoleh tajam, mendengus kecil. "Terlambat, kau sudah menjadi pusat kekhawatiran roh-roh. Bahkan, jika kau ingin tenang, mereka takkan membiarkanmu." Di kejauhan, terdengar suara gong kuno berdentang satu kali. Itu berasal dari kuil leluhur di puncak Gunung Liuhua. Pertanda para penatua akan memanggil roh leluhur besar malam ini untuk mencari sumber kegelisahan, dan bila mereka tahu, Zhou Sensui lah sumbernya, maka hidupnya akan berubah jadi perburuan berdarah. Sementara Nikianzu memandangnya lekat. Sebuah senyum tipis muncul di bibirnya, entah iba atau kegembiraan melihat teror baru lahir di dunia ini. Langit malam meredup, menyimpan ribuan rahasia yang mulai bergerak, menyiapkan diri untuk tragedi yang belum terucap. Pagi datang dengan cahaya matahari yang muram, seolah menolak menembus kabut tebal yang menggantung di desa. Di jalan setapak menuju pasar, para pedagang tampak terburu-buru. Wajah mereka gelisah, semua membicarakan suara gong semalam. Di pondoknya, Zhou Sensui masih duduk terpaku. Dia memegang beberapa helai rambutnya yang rontok semalam. Helai-helai itu kini sudah kaku, ujungnya tajam seperti bilah kecil. Seakan hidup, rambut itu berdenyut pelang, memancarkan hawa dingin. Dia mencoba melemparnya keluar jendela. Rapi rambut-rambut itu melayang balik, melilit jemarinya seolah enggan pergi. Sensui menggigit bibir, menahan rasa mual yang naik sampai tenggorokan.
Kenapa kalian terus kembali padaku? Aku tak meminta ini. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu. Sensui terlonjak. Sebelum sempat menjawab, pintu didorong terbuka. Seorang lelaki muda bertubuh tegap, mengenakan jubah putih tebal dengan sulaman pedang kabur di dadanya, melangkah masuk tanpa permisi. Tatapan matanya tajam bak elang. Itulah Xiao Wuru, murid utama sekte pedang kabut kosong yang baru saja tiba di desa Taozhou Sensui. Tanyanya dengan nada dingin. Sensui mengangguk pelan, tenggorokannya kering. Ada rasa tak nyaman menembus tulang iga hanya karena berdiri terlalu dekat dengan pemuda ini. Aku datang bukan untuk membunuhmu. Belum, kata Wuru sembari mengelus gagang pedang di pinggangnya yang nyaris tak kelihatan. Aku hanya ingin memastikan rumor tentangmu benar, katanya. Satu helai rambutmu bisa menebas roh leluhur. Wuru tiba-tiba mengangkat jarinya, menciptakan getaran ringan di udara. Sinar putih pucat muncul, memadat menjadi pedang kabut sepanjang setengah lengan. Aku akan mengujinya. Sebelum Sensui sempat protes, Wuru sudah mengayunkan pedang kabutnya ke arah dada Sensui. Gerakannya cepat tapi tiba-tiba, seutas rambut Sensui melesat sendiri, menangkis pedang itu dengan suara kering yang nyaring. Wuru mundur setengah langkah, matanya melebar, ujung pedangnya retak, sementara helai rambut itu hanya bergetar, lalu kembali melilit di pergelangan tangan Sensui. Luar biasa, bisik Wuru, namun sinar matanya penuh keserakahan. Kalau kau bisa mengendalikan kekuatan ini, satu benua pun bisa kau taklukkan. Sensui menggeleng cepat. Aku tidak mau kekuatan ini. Ambillah jika bisa. Buang saja dariku. Wuru menyeringai. Tahu kira aku tidak mau? Sayangnya, kekuatan semacam ini terpatri dalam darahmu. Jalan satu-satunya untuk memindahkannya adalah dengan mengambil kepalamu. Udara tiba-tiba menjadi dingin. Tapi Wuru hanya menertawakan ketakutan Sensui. Dia lalu merapikan pedangnya yang retak dan memalingkan muka. Belum saatnya. Jika kau mati sekarang, tak akan ada yang tersisa dari warisan darahmu. Aku akan memantaumu. Jika kau terlalu lemah untuk menjaganya, maka aku sendiri yang akan mengakhiri hidupmu dan mengambilnya. Ia melangkah keluar, meninggalkan Sensui gemetar sendirian. Dari jendela, Mikiansu muncul, menatap Wuru menjal dengan pandangan menghina. Konyol, pedang kabut kosong mereka hanya bisa memotong kabut, tapi tidak takdir. Tapi pemuda itu tetap berbahaya. Suo Sensui, ujar Qiansu pelan. Sensui memalingkan wajah, menutup telinganya. Pergilah. Biarkan aku sendiri. Namun Qiansu justru mendekat, menaruh tangannya di pundak Sensui. Sentuhannya dingin, seakan bukan tangan manusia. Leluhurku memerintahkan untuk membunuhmu. Mereka takut pada darahmu. Tapi aku ingin melihat bagaimana kau akan menari bersama mautmu sendiri itu. Jauh lebih menarik. Sensui menoleh dengan tatapan putus asa. Tapi Qiansu hanya tersenyum samar, lalu menghilang menjadi kabut ungu pekat. Ketika Sensui menatap kedua telapak tangannya, ia terkejut melihat jalur-jalur hitam tipis merambat naik dari jari hingga ke lengan. Seolah urat-uratnya berubah menjadi tali rambut kaku yang siap mencuat keluar kapan saja. Di luar pondok, gong kuil kembali berdentang, kali ini 2 kali. Suara itu menandakan malam nanti. Upacara pemanggilan roh leluhur Gunung Lihua akan dilakukan, dan jika roh-roh itu menemukan Suo Sensui, maka riwayatnya akan selesai sebelum ia sempat memahami apa sebenarnya dirinya. Langit belum berganti terang ketika kabut semakin mengental, menelan seluruh desa ke dalam bayang-bayang samar. Gong di puncak gunung masih berdentang, namun nadanya kini berat dan bergetar, seperti rintihan roh yang tertinggal di dunia fana. Di dalam kuil utama, para tetua sakti duduk melingkar mengelilingi api ungu. Di tengah mereka berdiri Yan Chengwu, kepala sekte mata gunung kuno. Tubuhnya tinggi, berjubah hitam panjang dengan kerah tinggi, dan mata setajam tombak iblis. Roh leluhur telah ternoda, suaranya pelan. Namun seluruh ruangan menggigil, dan semua ini akibat seorang pemuda hina dari lereng gunung. Seorang penatua berambut perak menggertakkan gigi. Itu anak Zhou, keturunan garis terlarang dari zaman migrasi kekosongan. Seharusnya ia tak pernah dibiarkan tumbuh. Chengwu mengangkat tangan. Dia bukan hanya persoalan, dia adalah kunci. Semua mata tertuju padanya. Esensi dalam dirinya bisa menembus roh. Bayangkan, jika kita mengarahkan kekuatannya ke gerbang roh kosong yang tersembunyi di perut Gunung Lihua, kita bisa memanggil kekuatan tertua, bahkan menyatukan dunia roh dan dunia manusia.
tetua lain menggeleng cepat, tapi itu bisa merusak batas alam, dunia bisa kehilangan keseimbangannya. Cheng Wu menyeringai, biarlah, dunia lama sudah rapuh, saatnya kita bangun dunia baru, dimulai dari kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya. Sementara itu, jauh di lereng, Zhuo Xinshui terbangun dari pingsan panjangnya. Tubuhnya terbaring di atas tanah, rambutnya terurai tak karuan. Sebagian melilit tangannya seperti benang-benang hidup. Ia merasa dingin, lebih dari dingin, seperti tubuhnya berada di dasar sumur. Ketika ia mencoba duduk, seluruh tubuhnya nyeri, tapi bukan karena luka melainkan karena ada sesuatu di dalamnya yang berubah. Aku berubah. Bisiknya di sampingnya, Ni Qianzu sedang mengatur lingkaran batu kecil, menyalakan api tipis yang mengepulkan aroma herbal pekat. Tubuhmu sedang menyesuaikan itu yang disebut pergeseran maro kosong. Kau takkan bisa kembali jadi manusia biasa. Sensui menatapnya dalam diam. Kenapa kau masih di sini? Qianzu mengedipkan mata. Aku ingin tahu kemana batasmu. Kau makhluk paling menarik yang pernah kutemui. Mendadak, suara berat terdengar dari balik pepohonan. Cabang pohon patah, dedaunan beterbangan. Seseorang mendekat cepat, aura tajam menyambar udara. Xiao Wuruo muncul, mengenakan jubah baru. Pedangnya kini bukan kabut seperti sebelumnya, melainkan logam perak pekat yang berdenyut pelan. Seperti punya detak jantung. Aku tahu kalian di sini, katanya datar, dan aku tahu. Kekuatanmu berkembang. Sensui berdiri terpincang, rambutnya mulai bangkit dari tanah, berdengung seperti kawanan lebah. Apa kau mau mengakhiri semuanya sekarang, Xiao Wuruo? Wuruo mengangkat pedangnya, tapi tak segera menyerang. Tidak, aku ingin menguji sesuatu. Ia mencabut sebilah pedang kecil dari balik jubahnya, pedang jiwa keempat, yang dulu digunakan untuk menenangkan roh pemberontak Gunung Hualong. Pedang itu mampu menembus kekuatan spiritual yang telah melebur dengan tubuh fana. Kalau satu helai rambutmu bisa menembus roh, ucap Wuruo pelan. Aku ingin tahu apakah bisa juga mengatasi pedang yang berasal dari esensi roh itu sendiri. Wuruo melompat, gerakannya cepat seperti kilat, pedang jiwa keempat mengayun ke arah rambut Sensui. Tapi sultas rambut melesat dari belakang, menangkis dengan denting memekakkan telinga, percikan energi spiritual memancar di udara, kekuatan keduanya saling dorong. Wuruo terdorong mundur. Telapak tangannya goyang, tapi Sensui juga terseret beberapa langkah. Dadanya sesak, menarik gumam Wuruo sambil tersenyum tipis. Tiba-tiba, suara gemuruh besar terdengar dari langit. Awan hitam berkumpul, membentuk pusaran. Dari pusaran itu, satu pilar cahaya merah pekat turun menghantam puncak Gunung Liuhuan. Qianzu terlonjak itu. Ritual penggabungan roh. Mereka mau membuka gerbang. Wuruo mengatupkan rahangnya. Mereka akan memaksamu menjadi jembatan, Sensui. Menjadikanmu alat untuk mengoyak batas antar dunia. Sensui terdiam. Matanya menatap puncak gunung yang kini bersinar tajam seperti celah yang tak seharusnya terbuka. Kalau begitu, gumamnya. Suaranya pelan tapi tegas. Aku akan naik ke puncak. Bukan untuk membantu mereka, tapi untuk menghentikan apapun yang mereka coba bangkitkan. Rambutnya bergerak sendiri, satu helai mencuat lurus ke atas menunjuk langsung ke puncak Gunung Liuhua, tempat para leluhur berkumpul dengan harapan kelam dan rencana yang tak bisa dimaafkan. Langkah Zhuo Xinshui menyusuri jalur gunung bagai bayangan yang merambat di dinding malam. Kabut menebal di sekelilingnya, seolah enggan membiarkannya pergi, atau justru takut kemana ia akan menuju. Di belakangnya, Ni Qianzu dan Xiao Wuruo berjalan dalam diam. Kedua musuh alami yang kini bersatu karena satu hal, ketakutan akan apa yang akan bangkit di puncak Gunung Liuhua. Setiap langkah mendekat, tubuh Sensui semakin ringan, bukan karena lelah, tapi karena dirinya mulai tak utuh. Helai-helai rambutnya tak hanya tumbuh, tetapi menyusup ke pori-porinya, menyatu dengan daging. Lalu keluar lagi dari bawah kuku dan ruas jari. Tubuhmu berubah cepat. Bisik Qianzu tanpa menoleh, kau semakin jauh dari manusia. Sensui tak menjawab. Pandangannya tajam menembus kabut. Matanya kini memantulkan cahaya pucat, seperti langit sebelum badai. Tak ada lagi gentar di wajahnya, hanya kehampaan. Tiba-tiba mereka bertiga berhenti. Di hadapan mereka terbentang tangga batu menuju altar kuil utama. Di kanan kiri, patung-patung roh leluhur berjajar. Semuanya menunduk. Tapi ada yang aneh. Beberapa dari patung itu bernapas. Qianzu menggertakkan gigi. Mereka bukan patung, itu roh leluhur yang diberi tubuh tanah liat untuk menjaga ritual. Dari puncak tangga, suara berat menggema. Tian Cheng Wu berdiri di depan altar. Jubah hitamnya berkibar.
Matanya menyala merah darah. Zhou Xinsun, panggilnya, kau datang tepat waktu. Darahmu telah menyentuh puncaknya, satu helai rambutmu saja bisa memotong roh, tapi seluruh tubuhmu akan membuka gerbang antara hidup dan mati. Dai, jika aku menolak? Tanya Sensui. Datar Cheng Wu tertawa pelan, kau pikir kau punya pilihan? Dengan isyarat tangan, patung-patung hidup melompat turun, mengapung, gumpalan kabut abu keluar dari mulut mereka, berubah menjadi tangan-tangan raksasa yang hendak mencengkeram Sensui. Namun sebelum sempat menyentuh kulitnya, puluhan rambut melesat dari tubuh Sensui, membentuk dinding tipis hitam pekat. Satu persatu tangan-tangan roh itu terpotong rapi bersih, sunyi, tanpa percikan darah. Potongannya menguap menjadi debu. Wuru langsung mencabut pedang jiwa keempatnya. Aku tak akan biarkan mereka menyentuh tubuh itu lebih dulu. Ia melompat, menyerbu ke sisi kanan, memotong dua penjaga roh dalam sekali sabetan. Di sisi kiri, Qiansu membuka gulungan kain seger, mengeluarkan puluhan mata roh yang berputar liar, menjerat sisa penjaga dengan tatapan pembekuan waktu. Sensui berdiri sendiri di tengah altar, menatap Yan Cheng Wu. Dari puncak menara altar, bola cahaya merah darah menyala, berdingit seperti jantung raksasa. Cheng Wu mengangkat kedua tangannya. Dengan ini, aku panggil kembali penguasa leluhur ke-13, sang penjaga rahasia darah kosong. Dia akan mengambil tubuhmu dan membelah dunia. Petir menyambar langit. Dari retakan ruang di atas altar, muncul sesosok bayangan, makhluk setinggi dua bangunan, bertangan empat, bermuka dua, dan seluruh tubuhnya tersusun dari tengkorak dan roh yang saling menjerit. Itu bukan roh leluhur biasa. Desis Qiansu itu roh pemangsa leluhur lain. Makhluk itu turun perlahan. Setiap langkahnya membuat batu altar terurai menjadi debu. Ia mengangkat tangan besarnya, mengarahkannya ke dada Sensui, seolah ingin mengambil langsung sumber darahnya. Namun Sensui tidak mundur. Rambut-rambutnya mulai bergetar, lalu bersatu, membentuk satu bilah pedang transparan, tipis seperti cahaya, tapi berdenyut kuat seperti nadi hidup. Aku tidak akan jadi pintu gerbang, ujar Sensui perlahan. Aku akan jadi kunci yang menguncimu kembali. Dia melompat, mengayunkan pedang rambutnya ke arah roh itu. Dalam sekejap, udara sekeliling terbelah. Suara siulan melengking membelah ruang. Satu sayatan jatuh tepat di dada makhluk itu. Untuk pertama kalinya, roh leluhur tingkat tinggi itu berteriak kesakitan. Retakan muncul di tubuhnya. Dari celah itu kedua roh-roh lain yang ia telan ribuan tahun silam. Semuanya melolong, melarikan diri dari tubuh tuannya sendiri. Yan Cheng Wu tertegun, wajahnya berubah pucat. Tidak mungkin. Bahkan roh utama pun tak bisa menahan. Sensui mendarat, napasnya berat, tapi tatapannya lebih tajam dari sebelumnya. Kau bilang aku kunci pemisah dunia. Mungkin itu benar, tapi bukan untuk membukakan gerbang bagi iblis, melainkan menutupnya untuk selama-lamanya. Langit bergemuruh, dan gunung Lihua mulai retak bukan karena ritual berhasil, tapi karena satu helai rambut telah mengoyak garis waris ribuan tahun ke belakang. Retakan mengular dari altar hingga lereng gunung, membuat tanah bergetar hebat. Gunung Lihua seolah meraung kesakitan, seperti roh tua yang dipaksa bangkit dari tidur panjangnya hanya untuk dihancurkan. Zhou Sensui berdiri tegak, rambut-rambutnya berkibar liar di sekeliling tubuhnya, melayang seperti lidah pedang tak terlihat. Dari pedang rambut yang tadi ia bentuk, retakan-retakan cahaya merah muda mulai muncul. Itu bukan luka, melainkan pembentukan pedang baru. Lini Qiansu menatapnya penuh takjub dan ngeri. Dia tidak hanya menggunakan rambutnya sebagai senjata. Dia mulai membentuk roh pedang dari rambutnya sendiri. Di seberang altar, makhluk roh leluhur raksasa yang tadi dipanggil mulai runtuh dari dalam. Retakan dari sabetan Sensui membuat tubuh tengkorak itu meledak perlahan, memuntahkan aura kelabu yang menjerit dan berputar di udara, seperti roh-roh yang selama ini terperangkap di dalam tubuhnya akhirnya bisa melarikan diri. Yan Cheng Wu menggertakkan gigi. Jubahnya berkibar saat dia melompat ke udara. Kedua tangannya membentuk segel rumit. Kalau begitu, tak ada jalan lain. Darahmu akan kugunakan dengan paksa. Dari balik lengan bajunya, ia keluarkan segulung kain kehitaman segel kematian 5 generasi. Pusaka terlarang yang konon bisa membekukan darah kultivator sampai tidak bisa mengalir. Ia lemparkan kain itu ke arah Sensui. Kain itu melesat cepat, memanjang di udara seperti ular, membungkus tubuh Sensui dalam sekejap. Detik berikutnya, tubuh Sensui terhenti, tak bisa bergerak. Rambut-rambutnya mengeras dan berhenti melayang. Segel ini mengurung darahmu sendiri.
kata Cheng Wu sambil turun perlahan ke tanah, mendekati Sensui, kau akan menjadi alat. Dan aku, dalangnya. Namun sebelum ia menyentuh Sensui, sesuatu terjadi. Di balik lapisan rambut yang terikat kain segel, satu helai kecil bergerak. Qianzu menatap tajam itu. Rambut ke-108. Helai itu memancarkan cahaya samar ungu emas, dan perlahan, mengiris kain segel dari dalam. Potongan demi potongan jatuh seperti lembaran daun terbakar. Segel terkuat pun tak mampu menahan satu helai rambut yang telah bangun dari kehampaan darah Sensui. Cheng Wu mundur kaget, matanya melebar. Tidak mungkin. Itu helai. Itu telah melewati batas roh manusia. Rambut itu melayang, berputar pelan lalu berhenti tepat di depan wajah Cheng Wu, menatapnya seperti mata yang diam, tapi menyala. Dalam sekejap, helai itu melesat dan serak. Darah menyembur, lengan kanan yang Cheng Wu terpotong bersih. Ia berteriak histeris, terhuyung mundur sambil memegangi pangkal bahunya, yang kini hanya mengucurkan kabut hitam. Sensui berdiri perlahan. Ikatan segel telah terlepas, rambutnya kini membentuk seperti jubah pedang di belakang punggungnya. Sorot matanya tak lagi takut, ia melangkah perlahan. Setiap jejaknya menekan bumi seolah menuliskan garis takdir baru. Jika darahku bisa memotong roh, maka kini, helaianku juga bisa memotong hukum. Gumamnya pelan, Xiao Ruo melangkah maju ke sisinya, wajahnya serius, tapi bukan karena niat bertarung. Dia telah masuk ke tahap jiwa rambut kosong. Tahap di mana rambutnya tak lagi sekadar senjata, tapi identitas baru. Dia bukan manusia, bukan roh. Dia pembatas. Qianzu menambahkan, dia adalah kutukan bagi leluhur. Dan juga pembebas bagi roh yang selama ini dipaksa tunduk dalam pusaka dan kuil-kuil. Di puncak altar, cahaya merah darah mulai meredup, gerbang yang coba dibuka sekte mata gunung kuno perlahan menutup. Retakan di langit menghilang, namun di tanah. Tubuh Gunung Lihua mulai runtuh pelan-pelan. Tanah tak lagi bisa menopang semua dosa masa lalu. Sensui menatap tubuh Cheng Wu, yang kini terduduk tak berdaya. Ia tidak membunuhnya. Tapi ia berkata dengan suara tenang, kau ingin membelah dunia, demi ambisimu, tapi aku hanya ingin menutup semua yang seharusnya tidak pernah dibuka. Kemudian, satu helai rambutnya jatuh ke tanah. Helai itu memanjang, lalu menancap perlahan di tengah altar. Membentuk garis lurus membelah dua membagi altar antara dunia roh dan dunia manusia. Tidak satupun roh bisa melintasinya lagi, dan saat gong kuil terakhir terdengar, langit kembali terang. Tapi Gunung Lihua mulai runtuh ke dalam dirinya sendiri, ritual telah gagal, dan dunia baru yang diimpikan sekte mata gunung kuno terkubur bersama gunung itu. Zhou Sensui membalikkan badan, berjalan menuruni gunung yang berguncang, diikuti oleh kabut putih yang mengikuti langkahnya bukan sebagai kutukan, tapi sebagai sisa kekuatan yang kini patuh padanya. Gunung Lihua benar-benar runtuh malam itu. Tak satupun dari para tetua sekte mata gunung kuno yang tersisa batu, darah, dan serpihan tulang bertebaran bagai catatan sejarah yang tak lagi bisa dibaca. Namun, kabar tentang seorang pemuda dengan rambut sebagai pedang menyebar secepat angin badai. Dunia kultivasi terguncang. Di kota langit Luoying, di puncak pagoda Jet Silam, para tetua dari berbagai sekte elit berkumpul dalam pertemuan rahasia. Di antara mereka, ada tokoh-tokoh yang telah hidup selama ratusan tahun, Mo Tianyin dari sekte bayangan petir, Grand Master Han Yu dari lembah is abadi, dan pemilik mata ketiga, Madame Zueran dari paviliun tanpa bayangan, Zhou Sensui. Nama yang tak pernah terdengar sebelumnya, ujar Zueran sambil memutar kipas tulangnya, tapi satu helai rambutnya bisa memotong artefak leluhur. Ini bukan kekuatan biasa. Mo Tianyin mengangguk pelan, rambutnya telah menyatu dengan hukum dunia. Dia bukan sekadar ancaman. Dia bisa mengubah tatanan spiritual yang sudah berakar selama ribuan tahun. Sementara itu, di sisi lain dunia, Zhou Sensui dan Xiao Ruo sedang berteduh di bawah gua sederhana di tebing utara. Luka-luka kecil di tubuh Sensui sudah mulai pulih, berkat teknik napas jiwa milik Ruo. Tapi aura di sekeliling Sensui terasa aneh tidak stabil, seperti sedang mengupas lapisan eksistensinya sendiri. Setelah Gunung Lihua runtuh, kamu seperti mulai retak dari dalam, kata Ruo sambil menatap rambut Sensui yang kini lebih pucat dari sebelumnya. Seperti abu, beberapa helai bahkan mulai tumbuh memanjang sendiri tanpa dikendalikan. Sensui mengangguk, aku tidak tahu apakah ini evolusi atau kehancuran, tapi rambutku sepertinya menyerap lebih dari sekadar kekuatan altar, mungkin
Roh-roh yang lepas dari altar tadi melekat padaku. Guru menatap dalam. Kalau begitu, kita harus mencari tempat untuk menenangkan mereka. Kalau tidak, kau bisa kehilangan kesadaranmu sendiri. Namun, sebelum mereka bisa beranjak, suara derap langkah kaki terdengar dari luar gua. Seorang wanita berpakaian hitam dengan rambut panjang seperti layar kapal masuk perlahan. Di tangannya ada payung giok yang terbuka meski hujan tak turun. Aku datang bukan untuk bertarung, ujarnya lembut. Namaku Lian Shuoye. Dari lembah tangisan malam, aku adalah penjaga helai rambut pertama di dunia. Sensui dan Muru terdiam. Helai rambut pertama? Tanya Sensun. Shuoye mengangguk. Sebelum dunia ini mengenal pedang, sebelum para dewa turun, ada seorang wanita yang memotong rambutnya untuk menyegel naga langit. Sehelai rambutnya berubah menjadi akar gunung. Kami, para penjaga, adalah keturunan dari wanita itu, tapi setelah ribuan tahun, tak pernah ada manusia yang bisa membangkitkan kekuatan serupa sampai kamu. Ia membuka payungnya, dan dari dalam, sebuah helai rambut ungu, kehitaman melayang turun, menari di udara seperti seekor ular kecil, lalu melilit lengan Sensui perlahan. Bukannya menyakiti, rambut itu malah menyatu dengan helainya sendiri. Cahaya lembut muncul. Apa maksudmu? Tanya Wuru waspada. Ada 5 helai rambut purba yang tersebar di dunia, jelas Sui. Mereka bukan hanya senjata, mereka adalah kunci. Jika kelima helai itu bersatu, maka akan membuka gerbang yang telah dikunci oleh para pendahulu gerbang kelahiran ulang dunia. Sensui menunduk. Aku tak ingin membuka dunia. Aku hanya ingin hidup tenang. Tapi rambutmu memilih jalan ini, bisik Shuoye, dan siapapun yang menyentuh rambutmu akan disentuh pula oleh takdir yang terkunci ribuan tahun lalu. Tiba-tiba, langit di luar gua bergemuruh. Kabut merah muncul dari ujung timur, sebuah tanda yang hanya dikenal oleh para penjaga. Helai kedua baru saja bangkit. Shuoye berdiri cepat. Kalau kita tidak bergerak, helai itu akan jatuh ke tangan sekte pemangsa jiwa. Mereka tak akan menggunakannya untuk menyegel, tapi untuk menghancurkan. Sensui menatap keluar gua, rambutnya bergetar sendiri. Seperti sudah tahu arah yang harus ia tuju. Ia mengepalkan tangan. Kalau begitu, ujarnya pelan, mari kita mulai perjalanan ini. Sebelum dunia memaksa kita untuk mengakhirinya. Di kejauhan, awan merah membentuk pusaran seperti mata raksasa di tengahnya. Sehelai rambut melayang turun dari langit, membelah sungai dan padang pasir di bawahnya, mencari pemilik baru yang layak menanggung kutukannya. Awan merah di langit timur mengoyak cakrawala seperti luka terbuka di tubuh dunia. Sehelai rambut purba turun dari pusaran langit, mengalir perlahan seperti tetesan darah dari luka surgawi. Itu adalah helai kedua, dikatakan menyimpan kekuatan roh nenek moyang yang pernah menantang surga. Mizuo Sensui, Xiao Wuruo, dan Lian Shuoye berdiri di atas kapal udara peninggalan lembah tangisan malam, melaju menuju titik jatuhnya helai tersebut. Angin menghantam wajah mereka, membawa bisikan roh-roh kuno yang belum sempat bereinkarnasi. Gerbang ulang lahir hanya akan terbuka jika 5 helai berkumpul, ujar Shuoye dengan nada tegang. Tapi setiap helai punya penjaganya sendiri, dan tidak semuanya masih hidup dengan kewarasan utuh. Wuruo memegang erat gagang pedangnya. Apa maksudmu? Penjaga helai kedua adalah mantan murid dari pavilion Yin Lenyak, jawab Shuoye. Namanya Chi Yuxuan, murid yang dibuang karena ia tidak pernah bisa mati. Sensui menolak. Tidak bisa mati? Dia memakan roh leluhurnya sendiri demi mendapatkan tubuh abadi. Shuoye melanjutkan, tapi jiwanya membusuk perlahan. Sementara itu, di lembah sunyi bernama Tanah Retak Jiwa, Chi Yuxuan berdiri tanpa bayangan. Tubuhnya tak menua, tapi kulitnya telah menjadi seperti lilin yang dipanaskan terlalu lama. Di belakangnya terdapat kolam darah dan ratusan kepala tengkorak yang masih bersuara hasil eksperimen kegilaannya selama berabad-abad. Helai kedua jatuh tepat ke telapak tangannya. Ketika rambut itu menyentuh kulitnya, suara jeritan menggema dari tulang-tulang tengkorak. Aku tahu kau akan datang, Suo Sensui, gumamnya pelan. Aku sudah merasakan denyut dari helaimu sejak gunung Lihua hancur. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang dari tempat itu. Di langit, kapal udara tiba-tiba diguncang kekuatan tak kasat mata. Shuoye terhuyung. Sementara Wuruo mengaktifkan lapisan pertahanan spiritual, namun semua terlambat. Chi Yuxuan sudah berdiri di atas dek kapal. Wajahnya tanpa emosi, matanya seperti 2 lubang hitam yang tidak memantulkan cahaya. Anak baru, rambutmu belum sepenuhnya bangkit.
katanya sambil menatap Sensui, tapi kau sudah cukup untuk menjadi wadah. Sensui melangkah maju. Kalau kau ingin rambutku, harus melawan dulu. Yuxuan tersenyum tipis. Bukan bertarung yang kuinginkan. Aku ingin bergabung. Tiba-tiba, rambut-rambut hitam di kepala Yuxuan tumbuh cepat seperti akar pohon yang kelaparan. Mereka menari di udara, mencoba menjerat Sensui. Namun rambut Sensui merespon dengan insting murni. Helai-helai pucat dari kepalanya melesat tajam, memotong udara. Menari seperti pedang-pedang surgawi. Dua kekuatan rambut saling beradu, menciptakan pusaran di udara yang membuat kapal mereka runtuh. Sensui dan Yuxuan terlempar ke lembah terlarang di bawah, tepat ke tanah retak jiwa. Di sana, roh-roh tertambat bangkit, berbisik dalam bahasa leluhur yang telah lama hilang. Tempat ini mempercepat pembusukan roh, ujar Sui dari atas reruntuhan kapal. Sensui harus segera mengalahkannya sebelum terlambat. Di dalam lembah, Chi Yuxuan berubah, tubuhnya retak, dan dari retakan itu muncullah wajah-wajah leluhur yang pernah dia makan. Semua menjerit minta dilepaskan. Sensui berteriak, rambutnya mulai berpendar, bercahaya emas dari akar hingga ujung. Namun kali ini, bukan hanya satu helai yang beraksi, 7 helai rambutnya melayang, dan semuanya memanjang hingga beberapa san. Aku tak butuh 5 helai purba, bisik Sensui, karena rambutku sendiri sudah cukup untuk memotong garis nasib. Dengan satu hentakan kepala, 7 helai rambutnya melesat seperti senjata ilahi, membentuk formasi mematikan berbentuk bunga teratai. Setiap helai memotong roh, tubuh, dan kenangan Yuxuan. Chi Yuxuan menjerit, tubuhnya pecah, dan helai kedua terlepas, melayang ke arah Sensui. Namun saat hendak menyentuhnya, Sui menahan, jangan sentuh sekarang, ujarnya, kita belum tahu apa konsekuensinya bila 2 helai bersatu terlalu cepat. Helai itu akhirnya disegel dalam kotak giok hitam. Tapi saat segel tertutup, Wuru menatap Sensui dengan pandangan khawatir. Apa kau merasakannya? Bisik Wuru, semakin banyak helai kau miliki, semakin tipis batas antara dirimu dan para leluhur. Sensui diam. Dalam pikirannya, suara-suara asing mulai berbisik, memanggil namanya dari zaman yang sudah terkubur, dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut pada rambutnya sendiri. Malam turun cepat di dataran utara. Di kejauhan, padang beku bernama Zuin Glacier menyala samar oleh cahaya biru dari inti tanah. Gunung-gunung es di sekelilingnya berdiri seperti dewa-dewa tidur yang menantikan kebangkitan. Inilah tempat jatuhnya helai ketiga rambut purba, yang konon berasal dari roh leluhur pertama yang mengukir tulisan langit di zaman pra-manusia. Zhou Sensui duduk bersila di dalam formasi meditasi yang dibuat Sui, mencoba mengendalikan bisikan dalam kepalanya. Helai kedua yang baru disegel mulai mengusik batas pikirannya. Suara-suara leluhur yang ia belum kenal mulai mengancam kewarasannya. Aku tidak mendengar suaramu saja, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku hampir menjawabnya. Wuru mengawasi dari kejauhan, pedang di pangkuannya. Kita harus buru-buru sebelum bisikan itu berubah jadi perintah, ujarnya. Semakin lama dia membawa helai-helai itu, semakin cepat jiwanya terkikis. Lian Shuoye membuka gulungan peta bintang dan menunjuk pada satu titik di tengah Glacier Shuoye. Helai ketiga telah menancap di dalam tubuh seekor binatang kuno. Bukan roh manusia, namanya Kyongsu, satu dari 4 binatang pemegang rasa waktu binatang. Sensui berdiri, napasnya berat. Kenapa rambut itu menancap ke makhluk seperti itu? Karena Kyongsu pernah menjadi rambut itu, jawab Soil, atau setidaknya tumbuh darinya. Rombongan mereka menuruni Glacier. Suhu menusuk bukan hanya kulit, tapi merayap hingga ke dalam tulang. Dalam perjalanan, mereka melihat banyak jejak-jejak membeku, tubuh-tubuh manusia, monster, dan roh yang tertangkap dalam waktu. Seolah waktu berhenti di sekitar helai ketiga. Lihat ini, ujar Wuru, menunjuk pada seorang kultivator tua yang terperangkap es. Dia masih hidup, tapi tidak bergerak. Sui mengangguk. Efek helai ketiga, ia tidak membunuh, hanya menghentikan segalanya, tubuh, jiwa, bahkan proses berpikir. Ketika mereka mendekati inti Glacier, langkah kaki mereka mulai bergema aneh. Setiap langkah seperti menghasilkan gema dari masa lalu. Suara kaki mereka menggema mundur, seperti terdengar sebelum mereka melangkah. Akhirnya mereka tiba di kawah es, berbentuk spiral raksasa. Di tengahnya berdiri seekor binatang raksasa berwarna putih keperakan. Tubuhnya seperti serigala raksasa bersisik halus, matanya tertutup, dan dari ubun-ubunnya tumbuh sehelai rambut hitam berkilau, melambai seperti bendera di angin.
tak kasat mata. Kyongsu sedang bermimpi, bisik Suoyi, dan semua yang memasuki mimpinya akan terperangkap di dalam waktu. Tanpa peringatan, mata Kyongsu terbuka, tapi bukan untuk melihat. Mata itu seperti lubang cermin, memperlihatkan masa lalu dari siapapun yang menatapnya. Sensui langsung terperangkap dalam penglihatan aneh. Dirinya kecil, ditinggal oleh ibunya di depan gerbang Queen. Wajah sang ibu tak terlihat, hanya rambutnya. Rambut hitam panjang yang sama dengan yang tumbuh di kepala Kyongsu ini. Gumam Sensui, ibuku juga punya rambut yang sama. Wuru dan Suoyi menahan aura Kyongsu dari luar. Suoyi berteriak, Sensui, jangan ikuti penglihatan itu. Itu bukan kenanganmu, itu buatan Kyongsu. Namun terlambat, Sensui sudah melangkah ke ilusi dan tubuhnya menghilang di dimensi mimpi. Dalam dimensi itu, Sensui berjalan di dunia yang tak masuk akal. Waktu melompat, pagi jadi malam dalam sekejap, dan wajah-wajah dari masa lalu terus datang buru-buru. Musuh yang pernah dia bunuh, bahkan dirinya sendiri dari masa depan, memandangnya dingin sambil berkata, semakin kau kumpulkan rambut, semakin sedikit dari dirimu yang tersisa. Dalam dunia mimpi itu, Sensui akhirnya mencapai altar di mana helai ketiga tertanam. Tapi altar itu dijaga oleh wujud aneh, Kyongsu versi manusia. Seorang lelaki berambut panjang putih, tersenyum lembut seperti saudara yang lama tak jumpa. Apa kau datang untuk menyelamatkanku? Atau menggantikanku? Tanya lelaki itu. Sensui diam. Tapi saat ia menjawab, rambutnya sendiri mulai terangkat, menolak realita mimpi itu. Tak ada yang perlu digantikan. Aku tak ingin jadi kau, aku ingin jadi diriku. Lengkap dengan dosa dan kehancuranku sendiri. Dengan niat itu, ia mencabut helai ketiga dari altar, dunia ilusi runtuh, dan tubuh Sensui kembali ke dunia nyata. Jatuh tepat di pelukan Buruo. Di belakang mereka, Kyongsu tertidur kembali, dan Gletser Suein mulai runtuh perlahan. Mereka kabur sebelum semuanya membeku lagi di perkemahan darurat. Sui menatap 3 kotak giok hitam berisi 3 helai yang kini telah berkumpul. Helai keempat ada di tempat yang paling berbahaya. Ucapnya, bukan karena dijaga makhluk kuat, tapi karena dijaga oleh seseorang yang kau kenal. Sensui menatapnya tajam. Siapa? Sui menatap lurus, dan untuk pertama kalinya, wajahnya tampak getir. Adikmu, Suo Rengsing, dan dia sudah lebih dulu dipilih oleh rambut sebelum kau. Api unggun di tengah hutan hitam menyala dengan warna biru kehijauan, bukan karena kayu biasa, melainkan karena sisa jiwa beku yang terbawa dari Gletser Suein. Sensui menatap ke dalam api itu, dan tiap kilatan nyala menampilkan bayangan wajah Suo Rengsing, adik tirinya yang selama ini dianggap telah mati di medan perang. Rengsing, bisiknya, suaranya bergetar. Dia bahkan belum berumur 15 ketika terakhir kulihat. Bagaimana mungkin dia jadi penjaga helai keempat? Lian Suoyi menunduk, lalu membuka jubah luarnya, memperlihatkan sebuah segumpal potongan baju berdarah yang telah dia simpan lama. Ini kutemukan 5 tahun lalu, di gerbang Dewa Timur. Dulu kami mengira dia mati, tubuhnya hancur, tapi tak ada jasad. Dan hanya ada satu jenis keberadaan yang bisa membuat tubuh lenyap tanpa bekas. Pemilihan rambut. Buruo menimpali. Jadi, selama ini, dia tak mati, dia dipilih lebih dulu oleh rambut. Bukan hanya dipilih. Suoyi menatap Sensui dengan dalam. Dia adalah perwujudan awal rambut, seperti Kyongsu. Tapi berbeda. Rengsing tak hanya terkena pengaruh rambut dia. Lahir dari sisa pecahannya. Sensui terdiam, angin malam membawa aroma darah halus dari kejauhan. Ia berdiri, mendekat erat kotak giok berisi 3 helai rambut yang sudah dikumpulkannya. Aku harus menemuinya. Perjalanan menuju lokasi helai keempat tak semudah sebelumnya. Lokasinya bukan wilayah terlarang, bukan makam atau altar, melainkan sebuah kota kecil yang terlihat normal. Kota bernama Mochen, dikenal sebagai kota yang damai dan bebas konflik, tapi menurut catatan Suoyi, kota itu tak pernah benar-benar tercatat dalam sejarah atau peta manapun sebelum 12 tahun lalu, seolah baru muncul begitu saja. Saat mereka mendekati gerbang kota, anehnya semua orang menyapa mereka dengan hangat, tak ada penjaga, tak ada pertanyaan. Bahkan mereka langsung ditawari penginapan gratis. Buruo merasa gelisah, terlalu damai, terlalu sopan. Ini kota yang tidak normal. Suoyi mengangguk. Setiap warga di kota ini tidak memiliki aura kehidupan. Mereka seperti boneka yang diisi dengan ingatan. Di tengah kota berdiri sebuah pavilion besar.
bergaya seperti rumah bangsawan zaman lampau. Di depannya ada sumur tua dengan penutup batu. Disinilah, kata Suai, rambut keempat tertanam menjadi inti jiwa kota. Namun sebelum mereka sempat menyelidiki, seseorang muncul dari balik kabut malam. Langkahnya ringan, tenang, namun setiap jejak kakinya membuat tanah retak perlahan. Dia memakai jubah putih panjang, rambut panjangnya dikepang dengan pita hitam, mata kanan berwarna merah darah, dan mata kirinya kosong, seperti lubang tak berdasar. Lama tak bertemu, kakak. Suara itu masih terdengar muda, namun nadanya jauh lebih tua dari usia manusia. Aku senang kau masih hidup, dan membawa rambut itu untukku, Rengsing. Suo Rengsing tersenyum kecil. Aku bukan lagi Rengsing, namaku sekarang Weisha, roh keempat dari helai takdir. Tangan kanannya terulur, dari antara jari-jarinya, keluar untaian rambut halus, seperti benang surga, melayang, dan menyusun lambang-lambang kuno di udara. Kau membawa 3 helai lain, serahkan, maka kota ini dan jiwa kalian akan kuampuni. Buru sudah siap mencabut pedangnya, tapi Sui menahannya. Jangan, dia bukan manusia. Sensui melangkah maju. Apa kau tahu siapa kau sebenarnya? Kau lahir dari daging dan darah manusia. Kau adikku. Jangan biarkan rambut itu mencuri dirimu. Rensing tertawa kecil lucu. Dulu aku hanya bayanganmu, anak yang selalu terlupakan, dan sekarang kau ingin menyelamatkanku dari takdirku. Kau salah, Kak. Akulah inti asli dari rambut itu. Kaulah yang mencuri tempatku. Dengan gerakan cepat, Rensing mengangkat tangannya. Seluruh kota langsung berubah. Bangunan runtuh menjadi kabut. Jalanan mencair jadi cermin. Dan warga kota satu persatu meleleh menjadi rambut panjang yang menyatu di bawah tanah. Dalam hitungan detik, Sensui dan yang lain berdiri di tengah lingkaran rambut hitam raksasa, seperti berada di dalam tubuh makhluk hidup yang sedang bermimpi buruk. Aku adalah kota ini, kata Rengsing, dan kau hanya pengunjung yang terlambat. Suoyi segera membentuk formasi pengunci ruang. Rapi rambut-rambut itu menyusup ke dalam formasi sebelum ia sempat menutupnya. Salah satu rambut nyaris mengenai mata Sensui, tapi Wuru menebasnya tepat waktu dan pedangnya patah seketika. Pedang ini patah hanya karena satu helai. Gumam Wuru kaget. Rensing menatap mereka semua. Senyumannya memudar. Tak ada yang bisa menyentuh helai keempat, karena aku adalah rambut itu. Sensui memejamkan mata dan menggenggam 3 kotak giok. Ia tak bisa melawan Rensing seperti musuh biasa. Ia tahu, satu-satunya cara adalah menyentuh jiwa lama Rensing, bagian yang masih manusia. Kalau kau tak bisa diingatkan sebagai adik, bisik Sensui, maka aku akan menyeretmu keluar dari dalam rambut itu, meski harus mengorbankan sisa hidupku. Dan saat itu juga, dia membuka 1 kotak giok, melepaskan helai kedua, dan membiarkannya menusuk langsung ke dadanya sendiri. Dunia membeku sesaat, dan di mata Rensing terlihat cahaya asing, keraguan. Darah Sensui mengucur deras saat helai kedua menancap tepat di dadanya, tapi ia tetap berdiri tegak. Tubuhnya bergetar hebat, bukan karena luka, melainkan karena resonansi. Helai kedua bergetar dalam tubuhnya, memancarkan cahaya keunguan yang langsung menembus lapisan realitas palsu di kota Mochen. Dengan luka ini, desis Sensui, aku mengikat helai kedua dengan kesadaranku sendiri. Memanggil kembali memori Rensing yang pernah kucintai. Dalam sekejap, pusaran rambut hitam yang membentuk kota mendadak berhenti berputar. Cahaya dari dada Sensui menyebar cepat, membentuk fragmen-fragmen kenangan masa kecil. 2 bocah berlatih bersama. 1 tertawa dan 1 selalu diam. Rensing kecil menatap Sensui dari balik pohon plum dengan tatapan iri yang tak pernah sempat ia ucapkan. Tubuh Rensing atau Baisha terhuyung. Cahaya itu menembus matanya, dan pupil merah darahnya mulai memudar, perlahan-lahan memperlihatkan mata manusia biasa di baliknya. Sensui. Suaranya meleman. Kenapa aku mengingat salju? Bukankah aku dilahirkan dari rambut? Sensui menggenggam kotak giok kedua, yang berisi helai ketiga, dan menunjukkannya pada Rensing. Kau tidak dilahirkan dari rambut, kau adalah manusia yang dijadikan wadah, dipaksa oleh kekuatan rambut, untuk melupakan asalmu. Tapi ingatan tidak bisa dibunuh. Namun resonansi itu mengganggu tatanan spiritual kota Mochen. Warga yang tadi telah mencair menjadi rambut tiba-tiba bangkit lagi. Tapi kali ini sebagai makhluk rambut buatan yang kehilangan bentuknya. Mereka bergerak tak karuan. Teriakan hampa menggema di setiap penjuru. Lian Shuoyi segera mengaktifkan formasi segel bintang 8 di udara dan berkata cepat,
Guru, bantu aku tahan bentuk kota ini. Kalau tidak, realitasnya runtuh dan kita semua ikut menghilang. Guru menusukkan belati peraknya ke dalam tanah, memanggil energi bumi. Sementara itu, Suoye membentuk formasi pelindung yang mengunci ruang agar tidak melarut bersama ilusi. Rensing mencengkeram rambutnya sendiri, berteriak, "Kenapa kalian memaksaku mengingat? Aku sudah damai di sini. Aku bukan anak kecil itu lagi." Tapi tiba-tiba, dari balik tanah yang berguncang, muncul sesosok wanita berjubah ungu. Tubuhnya menyatu dengan ratusan helai rambut yang menjulur ke langit. Wajahnya tak asing, namun membuat Sensui membeku. Itu adalah ibu mereka, Suo Zilian. Tapi matanya kosong. "Rensing, kembalilah. Kau adalah penjaga, bukan manusia. Kau tak boleh mengingat apapun selain tugasmu." "Tidak." Rensing memundurkan diri. Tubuhnya bergetar. "Ibu. Tidak seperti itu. Ibu mencintaiku." Sosok Zilian mengangkat tangannya, helai rambut keluar dari lengannya, membelit tubuh Rensing dengan paksa, menyeretnya kembali menuju pusat sumur tua. "Kau harus kembali ke bentuk semula, manusia yang mengingat." Adalah kegagalan. Sensui melompat maju, menghunus pedangnya, dan mengayunkannya ke arah sosok ibunya, tapi pedang itu tertahan di udara, seperti menabrak gunung tak kasat mata. Tubuhnya terpental mundur, darah memuncrat dari mulutnya. "Dia bukan ibu kita," teriaknya. "Itu bayangan yang diciptakan oleh rambut. Tapi ingatan kita lebih kuat daripada ilusi itu." Lian Suoye menggigit bibir, lalu dengan cepat menggoreskan simbol khusus di langit. Ia menciptakan gerbang bayangan jiwa, sebuah teknik terlarang yang hanya bisa digunakan jika satu dari mereka menyerahkan sebagian jiwanya untuk dijadikan kunci masuk ke dalam kesadaran korban. "Aku akan menyelam ke dalam pikiran Renshin," katanya cepat, "tapi aku butuh waktu. Jaga tubuhku." Guru mengangguk dan berdiri di samping Suoye saat ia duduk bersila dan membiarkan jiwanya keluar, menembus medan ilusi rambut, lalu masuk ke dalam alam pikiran Renshin yang kacau. Di dalam kesadaran itu, Suoye berjalan di antara dua dunia. Satu adalah rumah masa kecil Renshin yang hangat dan penuh tawa. Satunya lagi adalah altar rambut, dipenuhi jeritan tanpa suara. Tempat Renshin kecil diikat dan diubah menjadi wadah di tengah perbatasan itu. Suoye melihat Renshin berdiri sendiri, menangis dengan wajah bocah 8 tahun, namun matanya seperti lelaki dewasa. "Aku tahu aku pernah jadi manusia. Tapi aku terlalu kotor untuk kembali. Rambut itu sudah menjadi dagingku." Suoye mendekat dan mengulurkan tangan. "Kau hanya perlu satu hal, kehendak untuk memilih siapa dirimu." Renshin menatapnya, lalu memejamkan mata. Di dunia nyata, tubuh Baisha tiba-tiba terdiam, rambut-rambut yang meliliknya mulai patah satu persatu, kota Mocheng bergetar hebat. Bangunan-bangunan mulai runtuh seperti menolak kebangkitan Renshin yang asli. Tiba-tiba, suara Suo Zilian menggema keras, "Kalau kalian menghapus rambut keempat, maka helai kelima akan bangkit lebih cepat." Sensui, Suoye, dan Guru saling berpandangan, ketakutan baru menyusup di balik keberhasilan mereka. Renshin perlahan membuka mata. Tak ada lagi cahaya merah. Ia tersenyum lemah. "Aku kembali. Tapi waktunya sudah sangat sedikit. Helai kelima akan memburu kita semua." Langit kota Mocheng berubah kelabu seperti tinta tua yang mengering di atas gulungan jimat. Getaran halus menyebar dari pusat sumur tua, menandakan bahwa helai kelima rambut paling misterius dan berbahaya telah mulai terbangun. Helai-helai rambut halus menjulur keluar dari celah-celah batu, merayap seperti saraf hidup, mencari siapa saja yang memiliki napas. Renshin masih duduk lemah, tubuhnya belum pulih penuh. Setelah terlepas dari kendali ilusi, meski matanya telah kembali menjadi mata manusia, jejak kekuatan rambut purbam masih mengendap dalam nadinya. "Aku bisa merasakan dia. Helai kelima tidak seperti yang lain. Ia bukan hanya senjata, ia adalah kehendak." Gumam Renshin lirih. Sensui berdiri di tepi sumur, menatap dalam ke arah kegelapan yang menggeliat. "Kita harus menyegel helai kelima sebelum terbangun sepenuhnya. Jika tidak, semua leluhur yang dikurung olehnya akan terbebas, dan roh-roh pendendam itu akan membakar dunia." Namun sebelum mereka sempat bergerak, langit pecah dengan suara gemuruh formasi spiritual yang menjaga kota runtuh satu persatu. Lian Suoye memucat formasi bintang 80 dirusak. Dari dalam, Guru mencabut belati tanahnya, dan dari ujungnya meledak ledakan cahaya hijau yang membentuk simbol Xianmu, tanda penolak roh iblis. Tapi tidak ada efeknya, yang muncul justru adalah sesosok lelaki tua yang seluruh tubuhnya terbuat dari rambut putih, dengan wajah penuh mata.
Dia memperkenalkan diri dengan suara serak menggema. Aku leluhur cermin rambut, tuan dari helai kelima. Dulu aku adalah pengamat jiwa, tapi rambut menawarkanku penglihatan yang tak terbatas. Hingga aku melihat masa depan, dan masa depan kalian adalah kehancuran. Tanpa peringatan, rambut putihnya melesat, menyerang Rengxing dan Sensui secara bersamaan. Suoye membentangkan kipas anginnya, dan memotong sebagian rambut itu. Tapi sebagian lagi berubah menjadi bayangan wajah-wajah, menggigit udara seperti makhluk dari mimpi buruk. Sensui melepaskan helai kedua dari tubuhnya, menyulapnya menjadi bentuk pedang tipis cahaya. Ia menebas satu garis di udara, memecahkan dimensi, lalu meloncat masuk ke dalam ruang celah menghindari serangan, dan langsung menusuk ke arah jantung leluhur cermin. Namun tusukannya hanya menembus udara kosong. Leluhur cermin tertawa. Aku tak punya tubuh sejati, aku adalah pantulan semua keinginan untuk melihat kebenaran, bahkan tusukanmu adalah pantulan sia-sia. Rengxing, yang kini setengah sadar, membuka telapak tangannya dan memanggil sisa rambut di punggungnya. Ia tahu hanya dengan mempersembahkan jiwanya sendiri, ia bisa memanggil helai ketiga sepenuhnya yang selama ini belum dilepas oleh Sensui karena takut dampaknya, tapi ia bicara lirih. Jika aku gunakan helai ketiga, aku mungkin tak kembali. Sensui mengangguk, darah mengalir dari pelipisnya, tapi kalau tidak, helai kelima akan bangkit sepenuhnya. Dengan satu hembusan napas dalam, Rengxing mencabut rambut ketiga dari kotak giok. Dalam sekejap, waktu di sekitar mereka melambat. Helai ketiga mengeluarkan energi aneh, bukan berupa cahaya, tapi kesunyian. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Dunia seakan ditarik ke dalam pusaran memori yang membeku. Helai ketiga bergerak sendiri, seperti hidup. Ia menusuk bayangan leluhur cermin, dan berbeda dari helai kedua yang hanya memotong. Helai ketiga melenyapkan. Leluhur cermin berteriak, "Tidak. Itu bukan senjata. Itu adalah penghapus eksistensi." Lalu tubuhnya mencair, menjadi ribuan mata dan tumpukan rambut, menguap menjadi debu halus. Namun helai ketiga belum berhenti, ia terus berputar, dan hampir menyentuh tubuh Rengxing sendiri. Suoye berteriak, kalau tidak dihentikan, dia akan memakan tuannya sendiri. Tepat di saat itu, Buruo melemparkan giok hitam yang diberikan oleh ayah angkatnya dulu. Giok itu menyerap energi helai ketiga, mengurungnya kembali dalam kotak giok yang pecah sebagian. Rengxing terhempas dan tidak sadarkan diri. Kota Mocheng runtuh sepenuhnya. Warga yang tersisa melarikan diri dari kehancuran. Sensui memapah tubuh Rengxing yang terbakar sebagian, lalu menatap ke arah sumur tua yang kini menjadi pintu terbuka menuju helai kelima. Suara dari dalam sumur terdengar seperti ratusan bisikan. Kalian telah membangunkanku, tapi belum melihat wajahku. Aku adalah cermin sejati dari semua yang kalian takutkan. Lalu dari sumur itu, muncul sebatang rambut tunggal, tapi ukurannya sebesar menara. Ujungnya meneteskan darah, dan dari darah itu, muncul wajah mereka sendiri, Sensui, Rengxing, Suoye, dan Wuruo, tapi dalam versi gelap dan jahat. Helai kelima tak hanya hidup, ia meniru, dan ia mengganti. Langit di atas reruntuhan kota Mocheng memerah, bukan karena senja, tapi karena energi jahat yang membentuk pusaran darah raksasa di sekitar helai kelima. Satu helai rambut, tetapi panjangnya seperti ular langit, ujungnya meneteskan darah. Dan dari setiap tetesan lahir sosok-sosok mengerikan, versi gelap dari Sensui, Rengxing, Suoye, dan Wuruo, bayangan kegelapan yang muncul dari kedalaman hati mereka sendiri. Rengxing terbaring lemah. Tubuhnya masih terbakar sebagian oleh energi helai ketiga, sementara Sensui berdiri di depan, menatap dirinya yang muncul dari darah Sensui. Gelap, sosok berambut perak namun bermata hitam pekat, memegang cambuk rambut bercabang yang mendesis. Jadi beginilah rasa dilihat oleh diriku sendiri, yang tanpa batasan moral, gumam Sensui. Sementara itu, Suoye ditarik oleh versi jahatnya Suoye gelap, yang kipasnya kini berwarna hitam. Dan setiap hembusannya menebarkan ilusi yang bisa membunuh secara mental. Suoye, yang asli terjebak di dalam bayangan kota yang sudah lama lenyap, terpaksa menghadapi bayangannya sendiri, yang berkata, kau bukan seniman strategi, kau hanya pengecut yang bersembunyi di balik logika. Di sisi lain, Wuruo berhadapan dengan dirinya, yang hanya terdiri dari gumpalan rambut berduri dan tawa gila. Bayangan itu mencemuhnya, kau ingin membuktikan kau bukan pembunuh. Padahal darah adalah rumahmu. Pertempuran tidak terjadi secara fisik saja, tetapi juga dalam kesadaran.
Setiap karakter dipaksa menghadapi sisi tergelap dalam diri mereka. Sensui gelap menyerang dengan cambuk yang meledakkan tanah setiap kali menyentuh permukaan. Sensui sejati mencoba menahan, tapi serangan itu bukan hanya menyerang tubuh, tapi juga memunculkan memori-memori buruk masa lalunya saat ia membiarkan adiknya dibantai demi tugas klan. Sementara Sui terjebak dalam ilusi masa kecil, melihat ayahnya dibunuh oleh murid sekte sendiri. Dia harus memutuskan apakah akan balas dendam atau menerima bahwa dendam membuatnya tak beda dari mereka. Hanya Rensing yang tersisa di luar pertempuran batin ini. Dalam keputusasaan, ia mendengar suara lemah dari dalam tubuhnya sendiri, suara yang berasal dari helai pertama, rambut yang ia cabut pertama kali dulu dan tersegel dalam darahnya. Jika kau ingin menyelamatkan mereka, izinkan aku membantumu, tapi aku tak bisa dikendalikan, aku bisa membakar semuanya, termasuk dirimu. Rensing membuka mata, bakar saja. Dalam ledakan sinar merah keemasan, tubuhnya bangkit, rambutnya memanjang seperti api. Helai pertama meledak keluar dari punggungnya, membentuk jubah rambut berapi. Sekali ayunan tangan, dia memotong seluruh dimensi di sekitar teman-temannya dan menarik mereka keluar dari pertempuran batin. Sensui, Sui, dan Wuruo kembali tersadar, terengah, terluka, namun masih hidup. Bayangan mereka belum musnah, ucap Rensing. Tapi kita bisa memaksa helai kelima kembali tidur. Dengan menyegel sumur, Sensui menarik napas dalam. Kalau begitu kita butuh satu pengorbanan. Satu jiwa yang bersedia menjadi pintu. Seketika itu juga, Wuruo melangkah maju. Izinkan aku tak pernah tahu untuk apa aku hidup. Sekarang aku tahu. Rensing menolak. Namun Wuruo hanya tersenyum. Kau hidup dengan kutukan, aku dengan darah. Jangan biarkan dunia berdarah seperti aku. Tanpa menunggu persetujuan, Wuruo melompat ke dalam sumur. Tubuhnya meledak menjadi ribuan benih rambut yang mulai membungkus sumur dan helai kelima. Berdarah di langit, terhisap perlahan, namun belum sempat selesai, helai kelima mengamuk terakhir kalinya. Ujung rambut raksasa itu membelah tanah, menebas ke arah Sui. Rensing melompat untuk melindungi, tapi terlambat, rambut itu menancap di dadanya. Sensui menjerit, Rensing. Namun anehnya, Rensing tidak roboh, ia berdiri tegak, dan darahnya justru menyatu dengan helai kelima. Menenangkannya, matanya menyala, tubuhnya mengambang, dan suara tua keluar dari mulutnya. Aku adalah cermin terakhir, tapi dia adalah wujud baru dari kehendakku. Aku menyerahkan warisanku pada Rensing. Dengan ledakan cahaya, sumur disegel sepenuhnya. Helai kelima ditarik ke dalam tanah. Wuruo lenyap, tapi senyumnya masih tertinggal di udara. Rensing jatuh pingsan. Sensui menatap tubuh sahabatnya. Dia bukan manusia biasa lagi. Sui menggenggam kipasnya erat, tapi jika dia pewaris kehendak helai kelima, kita mungkin telah menyelamatkan dunia. Hanya untuk menciptakan dewa baru, langit kembali tenang, tapi dunia tidak akan pernah sama lagi. 3 hari setelah penyegelan sumur helai kelima, dunia tampak tenang di permukaan, tapi di bawahnya, teriak-teriak perubahan mulai terasa di kota Qingyan. Tempat Rensing pertama kali muncul ke dunia sekte. Para tetua dari berbagai sekte besar berkumpul dalam pertemuan rahasia. Mereka berdiri di balik tirai ilusi, menyaksikan proyeksi bayangan Rensing yang terbaring di ruang meditasi sekte Wusen. Dia bukan manusia sepenuhnya lagi, ujar tetua Zong dari sekte Langit Utara. Suaranya penuh tekanan, ada sesuatu dalam darahnya. Sesuatu yang bahkan para leluhur kita tidak pahami sepenuhnya, dan itu justru masalahnya. Timpal Nyonya Qian dari pavilion kabut kaca. Jika ia bukan manusia, maka ia juga bukan murid. Dia adalah senjata atau bencana. Sementara dunia luar mulai memperdebatkan nasib Rensing di dalam ruang sunyi Sakti Ocean, Sui dan Sensui bergantian menjaga sahabat mereka yang belum sadar. Rambut Rensing terus tumbuh perlahan, menyatu dengan lantai batu meditasi. Membentuk pola-pola kuno tak dikenal, seolah tubuhnya sedang membangun formasi spiritual tanpa sadar. Aku takut, bisik Sui saat malam tiba. Tatapannya tertuju pada pola rambut itu. Kalau dia bangun, dan bukan lagi Rensing. Sensui menggenggam lengan sahabatnya itu, menenangkan. Rensing adalah orang yang lebih kuat dari kita semua. Bukan karena kekuatannya, tapi karena hatinya. Kalau ada orang yang bisa menaklukkan kekuatan helai kelima, itu dia. Namun tak satupun dari mereka menyadari bahwa Rensing
Telah bangun, dalam kesadarannya yang bagaikan ruang tak terbatas, Rengxing berjalan di antara ribuan wujud rambut yang membentuk langit dan tanah. Di sana berdiri sosok berjubah merah. Wajahnya tertutup, namun tubuhnya memancarkan aura yang tidak asing. Sosok itu adalah bayangan diri terdalam Rengxing, wujud gabungan dari semua pengaruh 5 helai rambut. Aku hanya sisa dari mereka semua, dan kau Rengxing adalah simpulnya, ucap sosok itu. Rengxing menggeleng, aku tidak ingin menjadi simpul dari kehendak siapapun, kau sudah menjadi. Dunia tidak akan membiarkanmu kembali sebagai manusia biasa, kau bukan Rengxing si yatim piatu lagi. Kau adalah Zuantu, perwujudan kehendak rambut purba, dan waktumu di dunia fana hampir selesai. Rengxing menatap tangannya, rambut mulai tumbuh dari pori-pori kulitnya, membentuk benang-benang yang seolah hidup sendiri. Aku akan menggunakannya untuk melindungi, ucapnya mantap, kalau itu berarti aku akan dibenci. Biarlah, tiba-tiba, dalam dunia nyata, tubuh Rengxing tersentak bangun. Shuai dan Sensui melompat kaget. Tapi yang mereka lihat bukan Rengxing biasa, matanya bersinar merah lembut, dan rambutnya menjulur sampai menyentuh lantai. Tapi dia tersenyum, aku kembali, ucapnya pelan. Namun senyum itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, alarm spiritual meledak. Sekte-sekte besar telah mengirim pasukan, mereka tidak datang untuk menyambut, tapi untuk menyegan. Di gerbang Sekte Yoshan, ratusan kultivator berdiri dengan formasi siap perang, bendera sekte langit utara. Pavilion kabut kaca, bahkan sekte kematian malam berdiri sejajar. Mereka datang membawa satu keputusan, Rengxing harus dimeteraikan demi kestabilan dunia. Shuai memandang langit, napasnya berat. Jadi mereka akan melawan kita? Sensui menghunus cambuk rambutnya, mereka akan melawan Rengxing. Tapi mereka akan melewatiku dulu. Rengxing berdiri di belakang mereka. Tatapannya tenang, tapi sorot matanya menyembunyikan badai yang belum datang. Kalau dunia takut pada rambut ini, maka aku akan membuat dunia belajar untuk tunduk padanya. Tapi sebelum itu, aku akan memberi mereka satu kesempatan. Rengxing melangkah keluar dari gerbang Sekte Yoshan, berdiri sendirian menghadap seluruh kekuatan aliansi Sekte. Dengan suara tenang tapi menggetarkan, ia berkata, pilih mundur. Atau aku tarik satu helai rambut, dan dunia ini retak bersama kalian. Dan dari rambutnya, satu helai mulai terangkat, bergetar, bersinar merah muda keperakan, menyayat langit seperti sabit bulan berdarah. Satu helai rambut itu melayang di udara, lembut seperti benang sutra, tapi tiap getarannya mengguncang lapisan langit dan bumi. Petir menyambar di balik awan. Dan para kultivator dari sekte-sekte besar mundur setengah langkah tanpa sadar. Bahkan para tetua yang telah hidup ratusan tahun menahan napas, bukan karena mereka belum pernah melihat kekuatan besar, tapi karena kekuatan ini tak bisa mereka pahami. Rengxing berdiri sendirian di depan gerbang Sekte Yosha. Di belakangnya, Shuai dan Sensui bersama beberapa murid yang bersumpah setia telah siap menghadapi pertempuran. Tapi Rengxing hanya mengangkat satu tangan ke arah mereka. Tidak, ratanya lirih. Ini bukan pertempuran kalian. Seketika rambut di tangan Rengxing membelah menjadi tiga. Satu menunjuk ke langit, satu ke bumi, satu ke dada sendiri. Langit menolak, katanya sambil menatap ke atas. Bumi ragu, ia tatap tanah. Tapi aku memilih jalanku sendiri. Helai itu melesat, tanpa suara, tapi langit robek. Bumi retak, formasi perlindungan sekte-sekte besar luluh lantak tanpa sempat diaktifkan. Di antara keretakan udara, muncul roh-roh leluhur dari berbagai sekte yang pernah mencoba memiliki rambut purba itu. Tapi gagal dan kini terbelenggu oleh kekuatan yang sama. Mereka datang, bukan untuk membantu, tapi untuk minta pembebasan. Roh leluhur sekte langit utara membungkuk pada Rengxing, wahai pembawa rambut purba. Bebaskan kami dari kutukan tak berbentuk ini. Engkau satu-satunya simpul yang dapat memutus rantai lama. Rengxing mengerutkan kening. Kalian korban juga. Korban dari ambisi, dari keserakahan, dari warisan yang kita tak mampu tanggung. Rengxing menarik napas panjang. Dia mengangkat tangan, dan dari rambutnya muncul satu jaring bening, seperti jaring cahaya. Ia lemparkan ke arah roh-roh leluhur itu, satu persatu. Mereka menghilang dalam kedamaian, tidak menjerit, tidak meledak, hanya kembali ke asal mereka. Para tetua yang menonton hanya bisa terdiam. Nyonya Qian, yang dari awal ingin menyegel Rengxing, akhirnya melangkah maju dan berlutut. Kami telah salah menilai. Bukan kau yang membawa bencana,
tapi kami yang telah menjadi bencana itu. Rensing menatap mereka, aku bukan pahlawan, aku bukan dewa, aku hanya seseorang yang ingin hidup tenang. Tapi kalau kalian datang lagi dengan rantai dan segel, maka satu helai rambutku akan jadi perang yang tak bisa kalian menangkan. Mereka semua tertunduk. Hari itu tercatat dalam sejarah sebagai hari retaknya langit, bukan karena langit benar-benar pecah, tapi karena pemahaman lama tentang kekuatan, warisan, dan leluhur ditumbangkan oleh satu orang dengan satu helai rambut. Seminggu kemudian, Rensing duduk di tepi jurang di belakang Sekjuosan. Angin malam meniup rambut panjangnya yang telah tumbuh melebihi tubuhnya sendiri. Di sampingnya, Sui menyandarkan kepala di bahunya. Sensui berdiri dengan tangan di belakang punggung, memandang bintang. Jadi, apa rencanamu sekarang? Tanya Sensui. Rensing tersenyum kecil. Mencari rambut keenam. Sui terkejut, masih ada. Rensing menatap langit. Helai keenam tidak pernah ada di dunia ini, tapi aku bisa merasakannya. Ia tersembunyi di antara waktu dan ruang, di masa depan. Atau mungkin, di dalam seseorang yang belum lahir. Sensui tertawa pelan, kau tidak bisa hidup tenang ya? Rensing mengangkat alis, aku bisa, tapi rambut ini, tidak. Dengan langkah ringan, dia berdiri, rambutnya bergetar halus, menyatu dengan angin, di langit. Satu bintang jatuh, tapi tidak menghilang. Ia terhenti di udara, membentuk garis panjang, seolah menunjukkan arah baru bagi mereka bertiga. Kalau begitu, kata Sui, kita jalan lagi? Rensing mengangguk, bukan jalan biasa, tapi jejak yang akan dibentuk oleh helai rambut keenam. Dan mereka bertiga melangkah bersama, menyusuri dunia yang telah berubah, sebuah dunia yang kini tahu bahwa satu helai rambut, jika dimiliki oleh orang yang tepat, bisa memotong bukan hanya gunung atau roh leluhur, tetapi juga nasib dunia itu sendiri.